Kehidupan orang Madura kerap membuat banyak orang tercengang. Selain istilah jamet, toko Madura yang buka 24 jam, hingga perempuannya yang mengenakan emas dengan berat berkilo-kilo, orang Madura kembali membuat publik heran dengan penampakan rumahnya. Akun TikTok bernama Leonardo Rico membongkar fakta kekayaan orang Madura yang tak biasa. Di awal video, ia memperlihatkan sebuah rumah mewah berukuran besar dan panjang, lengkap dengan lahan parkir yang lega. Namun ketika masuk ke dalamnya, rumah tersebut rupanya tidak diperuntukkan untuk manusia. Suatu hari di Madura, tulis keterangan video tersebut. Rumah mewah yang ada dalam video tersebut ternyata diperuntukkan khusus untuk sapi. Sontak video milik Leonardo Rico banjir perhatian. Dirinya mendapat hampir 30.000 tanda suka dan 1.100 lebih komentar dari netizen. Ada alasan khusus mengapa rumah tersebut dijadikan kandang sapi oleh pemiliknya. Rupanya sapi-sapi berwarna coklat tersebut bukan sapi biasa, melainkan sapi balapan. Seperti yang diketahui, Madura memang terkenal dengan tradisi karapan sapi. Tak heran penduduk kaya raya di sana memperlakukan sapi-sapi karapannya dengan cara spesial. Harga satu sapi karapan bisa berada di besaran miliar rupiah, terlebih jika sapi tersebut sudah pernah menjadi juara. Rumahnya gede ya, isinya sapi balapan gitu sampai MM-an harganya. Gak percaya, ini yang juara, tutur pemilik akun Leonardo Rico. Kandang sapi berbentuk rumah mewah ini menambah deretan fakta unik masyarakat Madura, yang kekayaannya bisa tak main-main. Bahkan kekayaan orang Madura bisa disebut lebih di atas para sultan di televisi. Jadi jangan bangga jadi orang kaya, orang Madura itu lebih gila lagi. Rumahnya bagus buat sapi, imbuhnya. Di kolom komentar publik membenarkan kekayaan orang Madura kerap membuat banyak orang heran. Jika standar kekayaan kota besar adalah aset rumah, orang Madura adalah sapi karapan. Asli orang Madura kalau sudah kaya kebangetan, saya sampai heran. Masyarakatnya juga ramah, santun. Sayang aku nggak ngerti bahasa Madura, tulis netizen. Pernah dengar kalau orang Madura itu belum disebut kaya kalau belum punya sapi karapan, imbuh lainnya. Baru kali ini aku cemburu sama sapi, terang lainnya. Berbicara tentang karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks-kota Karesidenan Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata kerapan atau karapan, dilansir dari berbagai sumber. Pertama, istilah kerapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua yakni kerapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lain. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter dan lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Tak hanya perlombaan, karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Bahkan status sosial pemilik sapi karapan terangkat jika sapinya menjadi juara. Pasalnya, hewan ini sering dijadikan bahan investasi dengan cara dilatih dan dirawat sebelum bertanding. Dengan begitu, sapi karapan akan menjadi sehat, kuat, dan bisa memenangi perlombaan.
Biaya seekor sapi karapan cukup besar, bisa mencapai 4 juta rupiah per pasang untuk makanan maupun pemeliharaan lainnya. Seringkali sapi karapan diberi aneka jamu dan puluhan telur ayam per hari, terutama menjelang diadu di arena perlombaan. Lomba karapan sapi terdiri dari beberapa jenis, mulai dari karapan kecil tingkat kecamatan hingga karapan tingkat kerasidenan yang diikuti oleh para juara tiap wilayah dan menjadi puncak acara. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Sebelum karapan sapi dimulai, pasangan-pasangan sapi diarak mengelilingi arena pacuan dengan iringan gamelan Madura. Selain untuk melemaskan otot-otot sapi, proses ini menjadi arena pamer keindahan pakaian dan hiasan dari sapi yang berlomba. Setelah parade selesai, barulah pakaian dan seluruh hiasan dibuka. Setelah itu, lomba pertama dimulai untuk menentukan klasemen peserta. Pada babak ini, peserta akan mengatur strategi agar sapi pacuan mereka masuk ke kelompok atas agar pada babak selanjutnya atau penyisihan bisa berlomba dengan sapi pacuan kelompok bawah. Kemudian ada babak penyisihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat atau babak final. Dalam babak penyisihan ini, permainan memakai sistem gugur. Jadi, sapi-sapi pacuan yang sudah kalah tidak bisa mengikuti pertandingan babak selanjutnya. Sedangkan sapi pacuan yang menjadi pemenang akan berhadapan lagi dengan pemenang dari pertandingan lainnya. Begitu seterusnya hingga tersisa satu sapi karapan sebagai pemenang. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekadar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Harga satu sapi karapan bisa berada di besaran miliar rupiah, terlebih jika sapi tersebut sudah pernah menjadi juara.